kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Kesehatan dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI mengumumkan bahwa kelas rapat inap BPJS yang saat ini terdiri dari 3 kelas akan dihapuskan secara bertahap. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan kelas rawat inap standar. Mulai tahun ini, kelas rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS yang terdiri dari 3 kelas akan dihapuskan secara bertahap. Sebagai gantinya, kelas rawat inap standar atau KRIS akan diberlakukan. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei ke rumah sakit di seluruh Indonesia terkait dengan 12 kriteria KRIS. Dari 100% rumah sakit diantaranya telah memenuhi 9 dari 12 kriteria yang ditentukan. Ditetapkannya KRIS sebagai ganti BPJS merupakan upaya yang dilakukan Kemenkes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat. Seperti halnya ketersediaan kamar mandi di dalam kamar yang ditujukan agar pasien mendapatkan kenyamanan ketika dirawat dan tidak perlu ke kamar mandi di luar ruangan yang tidak sesuai dengan standar internasional. Adapun penyediaan rumah sakit sesuai standar juga ditujukan agar pasien tidak berdesakan sehingga menyebabkan penularan infeksi dari suatu penyakit. Menkes juga mengungkapkan, meskipun nantinya akan ada beberapa pihak yang akan terpengaruh jika layanan ditingkatkan, namun hal tersebut dilakukan demi kesehatan masyarakat agar menjadi lebih baik ke depannya. Saya mempelajari bahwa niatnya baik dengan KRIS ini, supaya layanan minimal ke masyarakat naik. Jadi kalau saya lihat bicara di tataran masyarakat ya, bukan di tataran rumah sakit, bukan di tataran BPJS atau Kementerian Kesehatan, buat masyarakat harusnya baik. Karena layanan kesehatan yang tadinya satu kamar nggak ada kamar mandi, dia mesti keluar dulu, kamar mandinya nggak standar, sesuai dengan standar internasional kalau orang sakit, kemudian kamar yang nggak sesek-sesekan, karena itu kan ada bisa infeksi dan penularan, itu diadres oleh KRIS. Jadi sekali lagi saya lihat ini untuk tataran masyarakat meningkatkan kualitasnya. Memang ada dampak nanti di rumah sakit dan pihak-pihak yang melayani, tapi buat masyarakat ini baik. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini mencatat sudah terdapat 517 stasiun televisi yang telah bermigrasi ke siaran TV digital. Direktur Penyiaran Ditjen PPI memastikan jumlah stasiun TV analog tersebut akan semakin berkurang seiring dengan dimulainya proses ASO di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Sejak dimulainya program penghentian siaran analog atau analog switch off pada November 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini mencatat sudah terdapat 517 stasiun televisi yang telah bermigrasi ke siaran TV digital. Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Geriantika Kurnia mengatakan, saat ini masih tersisa 124 stasiun TV yang belum menerapkan ASO dan masih menyiarkan siaran analog di daerahnya masing-masing. Namun Geri memastikan jumlah stasiun TV analog tersebut akan semakin berkurang seiring dengan dimulainya proses ASO di daerah-daerah luar Pulau Jawa seperti di Bali, Palembang, dan Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2023 mendatang. Adapun saat ini Kementerian Kominfo bekerja sama dengan seluruh lembaga penyiaran swasta untuk terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait siaran TV digital di wilayah siaran masing-masing guna tercapainya analog switch off secara menyeluruh di Indonesia. Geri juga meminta kepada seluruh vendor yang menyediakan set-top box untuk jangan memainkan harga, mengingat masih banyaknya masyarakat yang ingin beralih ke siaran digital karena tingginya harga yang ditawarkan oleh retail. Nah, keberhasilan Bu Niken sekarang jumlah siaran yang 695 TV analog sudah berpindah ke siaran digital itu 571 siaran TV digital. Jadi alhamdulillah berhasil secara nasional. Ada sekitar 124 lagi yang masih siaran analog. Tapi mereka dalam berproses. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa membantu dalam menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan berbeda.
Tahun ini Kementerian Kominfo merekrut 390 orang penyuluh agama dari 230 kabupaten kota di 27 provinsi untuk menjadi penyuluh informasi publik. Pembekalan dan pelatihan bagi petugas penyuluh informasi publik juga diberikan sebagai bekal mereka untuk meningkatkan kemampuan menyosialisasikan program pemerintah. Saat ini pelatihan PIP telah berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rangkaian pelatihan dilaksanakan pada 20 Maret hingga 25 Maret 2023 yang diikuti oleh 30 peserta di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ini merupakan gelaran ke-10 dari rangkaian pelatihan penyuluh informasi publik yang terdiri dari 13 titik di wilayah Indonesia. Tim Kemitraan Komunikasi Sosial Kementerian Kominfo Republik Indonesia Helmi Hafid berharap pelatihan ini juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama. Targetnya sebenarnya paling utama komunikasi publik. Oleh karena itu pemerintah tidak serta-merta sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu kita mengelola khususnya di Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik mengelola 4 mitra strategis. Salah satunya itu adalah penyuluh informasi publik, yaitu program kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kita sudah lakukan sejak tahun 2017, yakni penyuluh agama non-PNS yang kita rekrut menjadi penyuluh informasi publik. Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Juhrah, sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pelatihan ini. Harapannya, para penyuluh bisa menyampaikan tidak hanya penyuluh terkait keagamaan, tetapi juga program pemerintah yang lainnya. Alhamdulillah, dengan penyelenggaraan pelatihan informasi publik ini, kami Balai Diklat Keagamaan Makassar sangat bersyukur atas kerjasama Kementerian Agama dengan Kominfo. Karena kenapa? Para penyuluh ini selama ini mereka hanya melakukan penyuluhan terkait dengan keagamaan, tetapi dengan kehadiran pelatihan ini sekali lagi kami sangat bersyukur karena para penyuluh ini bisa menyampaikan pesan-pesan pemerintah terkait dengan stunting, terkait dengan UKM melalui pelatihan ini. Sebelum bertugas, seluruh penyuluh akan mendapatkan pembekalan pelatihan mulai dari pelaksanaan tugas dan tata cara PIP, tata cara penyuluhan, pembuatan konten digital, materi informasi publik seperti JKN KIS, stunting, advokasi imunisasi, pembiayaan kredit usaha rakyat, program jaminan sosial tenaga kerja, moderasi beragama, dan yang lain-lain. Penyuluhnya sangat antusias karena peserta penyuluhnya adalah penyuluh-penyuluh pilihan. Jadi mereka sangat antusias dalam menerima materi dari kita sehingga mereka akan menyampaikannya ke masyarakat nantinya. Para peserta mengaku senang dengan adanya pelatihan ini karena memberikan banyak ilmu dan pengalaman dan berharap dapat menjadi bekal dalam penyampaian program pemerintah ketika kembali ke daerahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursyidah, penyuluh Informasi Publik 2023 dari Kabupaten Pasangkayu. Kesan saya pada kegiatan kali ini, alhamdulillah sangat-sangat puas karena kegiatan ini tentunya sangat banyak memberikan ilmu kepada kita, pengalaman, juga meningkatkan mutu dan pemahaman kita sebagai penyuluh. PIP rekrutmen 2023 dari Kemenag Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya mengikuti pelatihan ini dengan harapan bahwa pada saat selesainya nanti saya bisa kembali ke masyarakat menjadi focal point dari pemerintah dalam hal ini untuk menyampaikan program-program utama pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat tertinggal, terluar dari daerah-daerah yang terisolir. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan akan menggenjot promosi diskon mulai dari tiket pesawat, kamar hotel hingga diskon paket desa wisata jelang Ramadan dan mudik Lebaran 1444 Hijriah. Tak hanya itu pemirsa, terdapat pilihan paket wisata Nusantara dengan program beli kreatif desa wisata melalui platform daring.
Jelang Ramadan dan mudik Lebaran 1444 Hijriah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah berupaya menyediakan berbagai promosi berupa diskon tiket pesawat, promo untuk kamar hotel, hingga diskon paket desa wisata. Upaya tersebut nantinya akan didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga desa wisata yang tersebar di berbagai jalur lintas pemudik di Pulau Jawa dapat dikunjungi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Adapun sejumlah paket wisata yang sudah disiapkan Kemenparekraf, salah satunya yakni paket wisata Nusantara atau sering disebut dengan Pak Wisnu, dengan program Beli Kreatif Desa Wisata atau Betty Dewi yang bisa dibeli melalui program daring. Dalam The Weekly Press Briefing edisi 20 Maret 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, mudik Lebaran tahun ini akan dimaksimalkan untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia agar mencapai pergerakan sampai dengan 120 juta wisatawan. Hal tersebut juga diikuti dengan ditetapkannya 2 hari libur nasional, yaitu Hari Raya Nyepi dan hari pertama memasuki bulan suci Ramadan, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja. Untuk dapat memanfaatkan hari libur ini dengan berwisata di mana? Di Indonesia saja. Di Indonesia saja. Dan kita segera pastikan persiapan mudik Lebaran agar pergerakan yang akan mencapai angka 120 juta lebih ini bisa dimaksimalkan untuk kebangkitan pariwisata kita, dan kita akan genjot promosinya dengan memberikan diskon tiket pesawat, promo untuk kamar hotel, dan diskon juga untuk paket-paket desa wisata. Nah, ini kami akan melakukannya bersama dengan mitra. Mudah-mudahan teman-teman segera berpartisipasi, karena desa wisata ini menjadi daya tarik dari para pemudik. Misalnya jalur lintas selatan kita bisa ke desa wisata Pujon Kidul, itu di Kabupaten Malang, dan desa wisata Taman Sari, ini di tempatnya Pak Marhen tuh, ini di Banyuwangi. Juga ada paket wisata Nusantara, saya menyebutnya Pak Wisnu, dengan program Betty Dewi, Beli Kreatif Desa Wisata, dengan beberapa penyelenggara platform online. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memfasilitasi mudik gratis tahun 2023. Layanan mudik ini menawarkan para pemotor untuk menggunakan moda transportasi kereta api ke kampung halaman. Sementara motor pemudik diangkut menggunakan kereta api sampai ke stasiun tujuan. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat Indonesia akan melakukan tradisi mudik atau pulang kampung. Para pemudik biasanya menggunakan transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan menghadirkan fasilitas mudik gratis yang disebut dengan Modis 2023. Layanan mudik ini menawarkan para pemotor menggunakan kereta api untuk pulang ke kampung halaman, sementara motor pemudik diangkut menggunakan kereta sampai ke tempat tujuan. Dengan begitu, mudik bisa lebih aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut mudik 2023 diprediksi pemudik motor akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang. Untuk persyaratan dan info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi laman mudikgratis.debhub.go.id. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi Indonesia optimis capai target pajak 2023. Sesaat lagi.